iya. Dan ini ada cerita sebenarnya KJSK ini, ada cerita zaman dulu bahwa hasil UT itu cuma teknisi itu sama Tuhan yang tahu. Ya. Seperti biasa bertemu kembali di hari Sabtu sore bersama saya Indra Rokan di channel YouTube-nya Eci Training Center. Dan hari ini spesial teman-teman, sangat spesial. Kita kehadiran atau kedatangan bintang tamu ya, bintang tamu, wow luar biasa Pak, bintang tamu Pak. Mungkin teman-teman semua sudah ada beberapa yang kenal, mungkin ada yang belum ya. Kita kedatangan Pak Andi Lende. Pak Andi, ya. Thank you banget nih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita yang sederhana ini Pak ya. Selamat datang juga Pak Andi. Dan teman-teman ini Pak Andi Lende sudah berkarir kurang lebih 30 sampai 32 tahun. Ya kalau saya hitung kemarin Pak ya, sudah berkarir itu bekerja itu sampai 32 tahun. Nah nanti kita bakal dengerin nih ceritanya, mungkin banyak juga tips-tips pengalaman dari Pak Andi. Saya udah nggak sabar. Mungkin pertama-tama Pak Andi, apa kabar ya Pak? Sehat Pak. Sehat ya Pak. Oke. Pak Andi, mungkin baru beberapa dari kami, mungkin apalagi kayak kami yang muda-muda nih Pak ya, mungkin belum kenal sama Bapak, mungkin boleh sedikit perkenalkan diri Pak. Oke, yang pertama terima kasih. Saya merasa tersanjung diundang oleh SCI pada malam hari ini. Dan nama saya seperti yang dikenalkan tadi, Andi Lende, usia 50 plus. 50 plus ya. 50 plus. Dan saya bekerja saat ini di RWE Sofia Project sebagai NDT UT Cross Checker. NDT UT Cross Checker ya. Jadi di lokasinya di Semoy. Dan saya kerjanya klien untuk ngecek kerjaan dari teman-teman dari subkon sama kontraktor. Dari subkon sama kontraktor ya, ngecek Bapak ya. Awas hati-hati kawan-kawan ya. Iya. Oke. Saya memulai karir ini sebagai UT tahun 1993. 1993. Ya, 1991 saya masuk kerja di Big M di Batu Ampar. Itu mulanya pertama sebagai clerk ya. Nah, dulu dokumen itu kan pakai manual, masih belum ada komputer. Jadi setiap apa kita kerja pakai buku besar, ngajarin berapa di UT-nya atau MT-nya, NDT-nya apa di situ. Jadi kita record di situ di buku besar. Kemudian 92 kita diberi kesempatan oleh perusahaan ini dikasih tes. Jadi hampir semua QC waktu itu tes. Saya gelombang kedua. Gelombang pertama itu ada 4 orang yang lulus, dan kami gelombang kedua ada sekitar 5 orang tambah 1 orang Filipina. Jadi totalnya kami sebenarnya ada 9 orang yang disekolahin. Sorry Pak, jadi Bapak lulus sekolah itu tahun? Saya tamat kuliah dari Manado tahun 90. Tahun 90. Saya kerja di Bitung 1 tahun. Sebenarnya saya rencana ini ke Batam ini sebenarnya saya tidak pernah menduga ada di Batam. Gak pernah menduga Pak. Karena setelah saya sekolah, saya pingin ke timur-timur sama ke Papua. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan ke timur-timur karena katanya masih ada gejolak di sana. Ke Papua dia takut masih banyak malaria kan waktu itu. Tiba-tiba ada keluarga saya datang dari Jakarta ke Manado. Kita ngobrol lah. Ternyata anaknya di Batam. Saya tanya, boleh nggak ikut ke Batam? Oh silakan kan. Jadi singkat cerita saya berangkat ke Batam. Selama berapa tahun itu saya tidak pernah mengenal dia karena saya ada di Manado, dia ada di Jakarta selama dia. Jadi saya datang ke Batam, saya tidak pernah mengenal saudara satu ini ya. Tapi ya diterima. Saya sini langsung apply CV. Pertama saya coba ke Babcock di depan McDermott itu kan ada perusahaan Babcock Wilcox nama tahun sekian itu. Karena dia bilang kalau ke perusahaan ini terlalu besar, takutnya nggak keterima kan? PT McDermott itu. Ya. Oke. Jadi saya di depan aja katanya, yang nggak ada ini kecil. Saya ke sana, tapi ya mungkin bukan rezeki saya. Iya.
Yang interview saya orang Inggris, orang bule ya. Ya modal saya dari kampus cuma yes no aja Pak. Jadi ya tidak terima. Terus kemudian ada penerimaan di Dermot, antar lagi CV. Ya syukur saya keterima juga di situ. Malah keterima. Makanya orang di tempat saya tinggal tuh bingung kan. Kenapa kok bisa diterima tempat pesan? Saya bilang itu mungkin rezeki saya. Pak, berarti Bapak pertama kali kerja setelah lulus kuliah dari Manado, datang ke Batam, kan? Dengan setelah pilih tadi kan, yang paling aman kayak Batam. Dan di Batam Bapak pertama kali kerja di McDermott. Ya. Tahun 91 Desember saya masuk situ. Dan saya jadi clerknya orang bule, Terry Smith kalau nggak salah. Seminggu saya di situ, ada telepon saya ke toilet Pak. Kemana Pak? Saya ke toilet, karena saya takut menjawab telepon bahasa Inggris ini. Saya baru 1 bulan dari Manado itu, jadi asal ada telepon Bapak ke toilet? Toilet. Kalau mungkin mau bicara begini, saya mungkin pasif, masih bisa ngerti kan? Iya, betul. Lihat gerakan mulut dan bibirnya kita masih ngerti. Tapi kalau telepon, apalagi orang ini, saya gugup takut. Jadi ada telepon pasti kalau dia nggak ada seperti toilet. Tapi dari situ saya pikir lama-lama nggak bisa saya begini. Nggak bisa, jadi saya coba belajar akhirnya ya dengan keterpaksaan akhirnya ya sampai sekarang untuk komunikasi walaupun tidak perfect tapi untuk komunikasi dan pekerjaan masih cukup lah. Tapi Bapak kuliah dulu jurusan apa Pak? Saya kuliah nggak di teknik sebenarnya. Apa dulu Bapak? Saya di perikanan Ya. Pak ya. Nah ini menarik Pak, maksudnya gini Pak. Bapak ambil perikanan, artinya Bapak sudah ada minat di situ kan, di perikanan itu dulu gitu kan. Nah habis itu Bapak ke Batam disodorkan, karena Batam juga dari dulu kan kota industri mungkin Pak ya, labelnya kan gitu kan, disodorkan sama pekerjaan yang mungkin Bapak juga tak tahu ini kerja apa ini di sini kan mungkin gitu ya Pak ya, mungkin kayak gitu nih PT sebesar ini yang ngerjain apa gitu, cuman maksudnya keterpaksaan atau gimana akhirnya memang milih bidang ini gitu, atau ketidaksengajaan tadi gitu? Saya selesai kuliah, pokoknya saya pingin keluar dari kota Manado. Saya pingin bekerja di tempat lain. Karena sekian tahun saya cuma ada di kota Manado itu, jadi saya pingin ada pengalaman lain. Karena orang tua saya juga perantau juga sebelum dia kembali ke Manado. Jadi saya tertantang untuk berangkat. Dan pilihan terbaik saat itu ada di Batam. Saya bilang saya mau kerja apa aja, tetap saya harus keluar dari Manado. Dan di Batam saya tetap harus menerima apapun pekerjaan karena saya nggak mungkin bertahan terus sama keluarga kan di supply chain. Saya harus bekerja. Dan ternyata memang ya saya bilang itu rezeki saya dan sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Tapi di awal bahkan sebegitu menyeramkannya ya, sampai ada titik-titik di mana itu Bapak harus kabur dari kantor tadi ya. Iya. Kabur dari kantor pada saat ada yang telepon, wah si bos nggak ada, kita mau jawab apa gitu Pak ya kan? Iya. Mau jawab apa? Jadi waktu itu belum ada sertifikasi Bapak berarti? Belum. Saya cuma ijazah S1 sama komputer waktu itu masih Word sama Lotus 123. Lotus 123. Jadi itu yang modal saya untuk karena waktu itu mau ada peralihan dari manual dokumen ke komputer. Jadi saat itu saya dites, kebetulan bisa. Jadi menuju ke sana kami dipakai untuk jadi clerk dulu gitu. Gitu. Akhirnya Pak ke UT itu Bapak waktu di McDermott atau setelah selesai dari McDermott itu macam mana? Saya di McDermott Pak. Jadi tahun 92 itu McDermott buka program untuk orang Indonesia karena saat itu teknisi UT NDT ya rata-rata dari luar Pak. Pada saat itu? Dari Filipina lebih banyak. Ya, 92 Filipina, Thailand, sama beberapa dari Eropa sana Pak. Jadi mungkin karena bos-bos kami melihat ada peluang untuk ini, maka kami disekolahin. Dan saya beruntung Pak, karena ya itu saya bilang tadi, lagi-lagi mungkin rezeki saya. Iya betul. Lokasi kerja saya jauh dari tempat main office. Tiba-tiba bos saya, Melv Jenkins, dia datang dengan motor, dia tanya, loh kenapa kamu di sini kok nggak ikut sana? Nah, saya belum terdaftar di orang tes. Iya. Dia bentar, dia pergi pakai motor. Akhirnya dia balik lagi. Sudah, saya udah daftar namamu,
dan pergi sekarang, kasih kunci motor dan saya pergi tes. Dan ini saya bilang itu rezeki perjalanan hidup itu memang. Akhirnya tes, ya syukur masih bisa lah, hitung-hitungkan kosinus apa semacam itu, dan lulus. Dan setelah itu saya di training, kami di training hampir setahun mungkin, sampai tahun 93 itu baru kami bisa dapat ASINTI level 2. UT ASINTI level 2. Iya, ini agak menarik Pak, karena tadi Bapak begitu tertarik waktu ngelihat USK itu kan. Iya. Itu trainingnya pakai USK atau gimana waktu itu? Kami dari training sampai kerja selama di Dermot itu kami masih pakai USK. Saya pakai digital itu tahun 2002 kalau nggak salah di Kalimantan, Balikpapan. Tapi nggak gugup Pak ya waktu ketemu digital ya? Itu saya pakai kayak macam apa? Bilang stuntman ya. Jadi ada teman saya yang memang dia bisa di situ, tapi dia belum bisa explain ke klien. Jadi saya yang explain ke klien bagaimana bekerja dengan UT dan teman ini yang operator. Karena saya masih belum familiar. Walaupun pada saat ujian PCN saya pakai digital juga. Oh gitu. Berarti Bapak PCN tahu? Tahun 98 Udah pakai digital Pak ya? Waktu ujiannya pakai digital. Saya ujian terakhir di Trengganu. Tapi ini sebelum saya lanjut Pak, saya ada dengar gitu, dengar katanya alat itu sulit ya digunakan Pak, USK itu. Nah itu saya bilang beberapa kali kan, kalau USK kita pakai tanganan otak. Karena situ nggak ada angka-angkanya, kita harus lihat berapa ini dan memang harus praktek. Kalau digital kita cuma pakai mata dan jari untuk tekan itu, karena semua program udah di situ. Jadi udah lebih mudah, lebih simple. Iya. Dan ini ada cerita sebenarnya ke USK ini, ada cerita zaman dulu bahwa hasil UT itu cuma teknisi itu sama Tuhan yang tahu. Iya, ada istilah begitu. Kenapa? Ada istilah kayak gitu. Karena kalau dipakai di luar, kan silau. Jadi dia pakai visor, kayak kerucut gitu. Nah, jadi dia lihat sendiri. Jadi orang kiri kanan nggak tahu Pak. Dia ngeliat apa? Dia apa ya kan? Jadi itu orang bilang ini cuma hanya teknisi itu sama Tuhan yang tahu. Sama Tuhan yang tahu. Tapi sekarang era digital, rata-rata inspektur juga sudah belajar basic UT. Jadi taruh gini kan orang tahu. Oh ini ada signal di sini. Mungkin coba ini apa ini kan? Betul. Tapi kalau dia ketutup gini, siapa mau lihat Pak? Iya. Ada waktu di Kalimantan hampir setengah meter atau 1 meter dia bikin ini. Karena pipeline kan. Iya. Siapa mau lihat tuh, Mas ketemu sama-sama gini, nggak mungkin. Wah itu legend ya Pak. Iya, sampai saat ini juga cuman beberapa Pak peserta kita yang berani pakai alat itu Pak. Memang juga jarang, tapi memang kita rasa kemajuan teman-teman yang berani belajar pakai alat itu lebih lengket. Kalau yang kami rasa ya, kalau yang berani nyobain alat USK itu mereka pemahamannya lebih dalam. Terus kalau di awal-awal tuh Pak, kenapa kan Bapak tadi dari perikanan tuh, di awal-awal kendala gitu di awal-awal waktu ke oil and gas gitu kan, kita kan ceritanya oil and gas ke NDT gitu Pak. Kira-kira ada tuh Pak gitu kendala-kendalanya? Saya nggak tahu karena mungkin semangat saya saat itu masih muda kan, semangat untuk berubah, semangat untuk bekerja, itu kekurangan itu teratasi. Maksudnya saya nggak pikir saya harus belajar kembali dengan hal ini, tapi saya pikir saya harus maju dengan ini. Mau tidak mau harus jalani tempat ini. Jadi saya harus konsen, saya harus penuh di situ. Itulah makanya saya terjun betul-betul, karena saya pikir mungkin ini jalan hidup saya. Jadi kalau ketemu teman-teman yang lama, teman-teman kuliah lama kan, kuliah perikanan, kerja oil and gas, jangan-jangan jual minyak ikan ini. Jual minyak ikan ya, apa itu ikan paus itu ya, minyak ikan paus itu ya. Benar. Terus kalau ini kan saya ini nih tahu banget nih, mungkin teman-teman di luar juga tahu nih Pak Andi Lende ini cross checker senior banget nih gitu Pak ya kan. Maksudnya Bapak mulai tahun berapa jadi cross checkernya? Tahun 99 saya udah cross checker Pak. Cross checker gitu. Jadi waktu
kami selesai di Dermot karena ekonomi kita kan 98 itu ada ekonomi kita pergantian pemerintahan. Kami juga Dermot tidak ada pekerjaan saat itu, jadi kami harus diberhentikan, harus keluar. 98 itu Bapak finish lah di Dermot? 99 saya. 99. Kami terakhir karena waktu itu kata bos kami menunggu proyek Melampaya kalau salah. Dan kalau kita dapat proyek itu, kita semua akan disekolahkan lagi yang lain. Tapi dia bilang kalau nggak dapat dia pun entah kemana katanya kan. Jadi dia juga sarankan kalau memang ada kerjaan tempat lain silakan. Dan kebetulan Januari 99 saya dapat informasi ada pekerjaan di Kalimantan tapi harus tes di Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta Januari itu dan kebetulan kami bertiga pergi. Saya keterima untuk di proyek di Total pipeline dari 80 kilo tuh Badak sampai Senipa untuk Total. Jadi saya pulang ke sini kata bos, maksudnya kita kecil kemungkinan untuk menang. Jadi siapa mau PHK silakan. Jadi saya daftar untuk di PHK. Jadi Februari saya berhenti dari Dermot. Bulan Maret saya sudah ada di Kalimantan sana di Kalimantan. Samarinda di Perdana jadi cross checker itu Pak. Nah, yang lucu waktu saya cross check ternyata ada guru saya juga di situ. Jadi, ada guru Bapak? Karena ada orang Indonesia juga yang kerja di PT Bixindo dulu. Mereka UT yang udah lama. Jadi saya datang ke saya PCN. Dan saya cross check punya guru itu juga. Punya guru itu juga. Dan kebetulan dia lepas ada kira setengah meter di defect dia ini saya bilang kan coba tolong cek lagi. Reportnya saya pegang. Dia kalau repair sekitar 1 meter lebih itu. Reportnya saya pegang, tolong dicek lagi mungkin. Jadi pagi-pagi saya ke tempatnya, mana Kang ini? Oh, sudah ke lapangan dia. Jam 6:30 pergi saya susul ke sana. Iya Pak, salah saya Pak ternyata. Sensitivitasnya dia sudah cek, lama nggak cek, jadi ada beda 6. Setelah itu ternyata pendek. Kenapa saya tahu gitu? Karena kan satu baris ini ada 10-11 orang. Rata-rata defect itu cuma 100-200 mm. Tiba ini panjang kan. Jadi saya coba cek lagi. Dan ternyata itu. Tapi dia nggak itu, maksudnya dia senang, nggak marah karena memang kita sama-sama kerja saya tolong perbaiki, baru selesai. Tapi itu kan yang ketemu yang mungkin bijak gitu. Pernah nggak ketemu yang mungkin Bapak cross check gitu kan, atau mungkin tak sesuai dengan yang Bapak temukan gitu kan, dan mereka mungkin komplain apa segala macam, itu pernah nggak dapat? Nggak pernah ya? Selama ini karena ketika saya dapat, saya panggil supervisornya dulu. Kita ini baik-baik dulu, kita coba cek, kita coba sama-sama, baru kita panggil orangnya, baru lihat. Dan kalau keputusannya oke ya kita jalankan sama-sama. Karena setelah itu, tapi kalau itu ada beberapa yang kita kerjakan gitu. Tapi seperti beberapa kejadian lalu, saya harus report barang ini. Karena ada teman juga yang jadi korban untuk ini kan. Betul. Terus kalau misalnya perusahaan Pak setelah yang dari Kalimantan tadi? Dari Kalimantan sampai 2002 baru saya ke Azerbaijan Pak, 2004 di Baku. Itu negara pecahan dari Rusia, Soviet dulu. Karena Uni Soviet terus pecah jadi 10 negara. Salah satunya Azerbaijan. Saya di sana 2004 sampai ada 3 proyek Pak. 2004, 2007, 2010, 13 sampai 2015 sampai 17. Tapi di sela-sela ini 2010 saya ke Kazakhstan, sama juga daerah di sekitar Caspian Sea. Betul. Berarti sorry Pak, ini ada yang miss satu cerita kita nih. Satu pertanyaan saya ada yang miss. Bapak ketemu ibu di mana? Di Batam Pak. Di Batam ya? Tahun berapa? Yang itu miss itu? Ya kami kan rombongan kan, jalan-jalan ke Kuning ya. Oke. Tahun 92, saya masih training UT itu. Masih training UT? Iya. Oh, siap-siap ketemunya. Kata rombongan itu ya kami rombongan ya, ketemu 92, 91 apa kerja saya itu baru 6 tahun Bapak. Usia saya baru 6 tahun usia saya. Nah,
oke lah Pak, yang waktu di Dermot kan, artinya Bapak di Batam, Ibu di Batam, kan begitu Ya. kan? Nah, Bapak di Batam, Ibu di Batam. Yang waktu perdana ke Kalimantan, Ya. itu baca mana itu berubah? Kan langsung berubah nih Pak, maksudnya Ya. situasinya kan langsung Ya, berubah. karena gitu kita 8 tahun sama-sama di ini kan, tiba-tiba harus berangkat. Apalagi mungkin anak udah ada waktu itu Pak. Sudah 2. Oh, sudah 2. Nah itu yang berat tuh katanya. 99 saya berangkat itu kan. Nah, 99 saya berangkat, udah 2. udah 2. Jadi ya itu saya bilang, karena memang di Batam waktu itu proyek sudah tidak ada. Orang-orang tinggal tunggu PHK. Terus saya harus berpikir kan. Dan saya senang karena berangkat karena ya satu angkanya bagus Pak. Angkanya oke. Saat itu angkanya bagus. Oke. Saya masih dapat uang PHK dari sini. Terus saya ke sana angkanya bagus, daily-nya bagus waktu itu. Dan saya bilang memang ada harga yang harus dibayar. Oh, Kalau kita bertahan sini, mungkin kebutuhan kita sekian. Tapi kita berpikir ke depan. Saya mau cari ini untuk anak-anak ke depannya nanti. ya karena kan seringnya begini juga Pak. Kalau teman-teman yang baru di bidang oil and gas nih gitu kan, mereka kan bakal bayangi orang pergi offshore, orang keluar negeri, orang kemana gitu kan. Belum dirasakan misalnya istilahnya jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak, jauh dari istri. Maksudnya akhirnya Bapak pada saat itu tuh menanggulanginya itu dengan itu tadi ya Pak ya. Iya. Saya semangat karena saya pikir kalau saya diam di sini kerjaan kurang. Sementara saya berpikir ke depan anak saya harus saya sekolahkan, harus lebih dari saya. Betul. Jadi mulai dari sekarang lah saya harus mempersiapkan itu. Dan kebetulan semua Tuhan yang nyiapkan semua, ada rezeki di Kalimantan sana. Jadi saya jalani. Kan kadang-kadang orang pikir keluar rumah itu mungkin nakal atau apa kan. Saya bilang nggak perlu keluar rumah kalau memang mau nakal kan. Oh iya benar. Oh iya benar ya Di betul. mana-mana pun kalau memang mau nakal, Nakal saja. Iya, nggak perlu jauh-jauh dari rumah kan. Iya, Kekhawatiran itu, ya memang juga banyak teman-teman, tapi ada pembatas kita ini. Iya betul, adalah pembatas koridornya ada di masing-masing. Kan gitu, itu Pak. waktu zaman itu kan komunikasi kita susah dengan keluarga kita. Saya pernah ngantri telepon tuh 3 jam Pak. Saya nelpon anak sini, cepatlah Pak ini karena mau main sepeda dia. Iya benar. Jadi padahal kita ngantri itu dari jam 11 sampai jam 1, jam 2. telepon ya, Pak? Telepon cuma ini. Tapi sekarang kan sudah banyak media untuk ini. Dengan media sekarang kadang pun kayak yang di offshore pun kadang udah ada sinyal lah. Koin, ada ini. Gitu kan. Telepon. Jadi Udah ada. kendala komunikasi sekarang udah enggak. Cuman kalau pada masa itu terasa sekali Iya. Pak ya. Apalagi ngantrinya sampai 3 jam untuk nelpon. Ya kalau kita di Baku atau di Turki kemarin ada waktu kan perbedaan kita sekitar 5 jam. Jadi kita harus menyesuaikan. Terus saya jadi penasaran Pak, ini mungkin boleh. Ya ini mungkin bisa jadi. Saya minum Pak ya? Iya minum Pak. Ambil santai ya Pak. Ya. Biasanya nggak terlalu ya ke teknis Pak ya, lebih ke mana nih kan? Gitu kan. Berarti kan sejak 99 tadi Bapak mulai ke Kalimantan 98 ya. 99. 99 gitu kan. Habis itu sempat juga ke Azerbaijan. Kan gitu. Habis itu ada Baku juga tadi ya Pak. Baku itu ibu kota Azerbaijan. Oh ibu kota ya, ibu kota Azerbaijan, ke Turki ada juga. Turki ya. Nah itu macam mana ya maksudnya ya? Ngejaga hubungan jarak jauh ini loh Pak. Oh dengan keluarga maksudnya? Gitu. Karena mungkin ya banyak juga kawan-kawan kepleset di luar sana mungkin ya kan, ngejaganya macam mana itu Pak? Kalau tips lah dari Bapak lah istilahnya gitu kan? Ya, saya bilang kan ya mungkin tips saya pernikahan itu kan dilandasin atas saling percaya. Saya percaya saya di sana ini, saya percaya juga istri sini. Karena kan ada istilah sekarang itu di susahnya LDR itu ada 2 Pak. Apa tuh Pak? Satu menahan rindu, satu menahan ketahuan. Iya. Itu yang hit sekarang itu kan. Jadi yang susah LDR itu. Satu menahan rindu, satu menahan dan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Yang ini nanti ditaruh paling depan. Iya betul. Yang paling berat mungkin Mbak. Pernah dikomplain nggak Sama anak? ini dia. Jadi waktu saya di Kalimantan
anak saya itu dia mau lomba nyanyi kan, dia mau saya datang. Iya. Oke, saya bilang saya datang. Sudah dapat tiket Pak. Saya lagi kemas-kemas barang itu. Tiba-tiba orang kantor datang, orang kiosnya datang. Pak, kan tiket Bapak bisa di ini. Nggak bisa berangkat besok, orang kita ada kerjaan lagi, masih ada kerjaan. Belum bisa. Waduh, aku bilang kan, saya udah janji sama anak yang besar itu, saya datang kan. Tapi dia bilang kan, saya telepon orang rumah, sampai yang batalin itu saya kasih ngobrol sama orang rumah itu untuk jelasin bahwa memang ada pekerjaan. Sampai saya bilang papa pembohong. Sampai dia nggak mau nyanyi, tapi hanya dibujuk-bujuk, dia mau nyanyi juga. Itu kendalanya. Itu salah satu kendala yang ini juga ya Pak ya. Terus Pak, tadi agak menarik saya nih. Pernah kemana aja Pak jadi kalau Bapak? Ya dari Kalimantan Samarinda, Balikpapan, kemudian Baku, Azerbaijan itu ya, Kazakhstan, Turki, Malaysia juga ada 2 proyek. Yang di Kalimantan ada berapa proyek sana, tetap total. Dan saya beruntung Pak, saya pas kerja, yang ownernya kayak orang total itu dia senang. Jadi setiap ada proyek, setiap di situ, tetap siapapun yang di company-nya, dia panggil saya. Sama juga di Baku juga gitu. Jadi beberapa kali itu karena orang-orang itu yang panggil saya. Menurut Bapak, kenapa mereka senang sama Bapak, Pak? Itulah mungkin karena rezeki saya. Rezeki ya, Pak ya. Dan di Baku itu saya senang karena saya sempat ini Pak, menyaksikan Formula One itu. Formula One. Rio Haryanto dan ini waktu itu. Jadi lewat apartemen saya kan, apartemen yang saya tinggal kan. Jadi itu senang banget tuh kan. Karena biasa mulai televisi kita bisa lihat langsung gitu. Tapi sambil makan mie goreng Pak. Karena kan bingung ke sana kan. Iya betul. Wah, mantap Pak. Berarti udah kelilingnya lumayan juga ya. Pada akhirnya saya tuh jadi teringat sama cerita di awal bahwa Bapak yang pernah kabur saat telepon berdering gitu ya kan. Nah, telepon berdering Bapak kabur sampai ini macam mana ceritanya nih? Ini Bapak pernah di kondisi, maksudnya dalam komunikasi Bapak pernah dalam kondisi yang sebegitu parah gitu, maksudnya sampai nggak berani mau ngomong aja nggak berani nih, kan gitu Pak kan. Tapi di ujung sini Bapak tuh ke banyak negara, artinya ini kan mengandalkan komunikasi semua gitu. Apa pada saat itu yang maksudnya tips, dan itu Pak banyak sekali jadi kendala buat yang muda-muda, adik-adik, kawan-kawan kita gitu Pak kan, yang kadang mau turun ke dunia Walenkes itu belum apa-apa takutnya bahasa Inggris, ini kan unik Pak. Bahkan Bapak pada saat sudah bekerja pun tadi sempat ya saking ininya lah ya Pak ya, saking nggak bisanya lah gitu kan, itu sampai kabur gitu. Nah tapi di ujung Bapak udah bisa keliling dunia, maksudnya macam mana Bapak melatih meningkatkan kualitas bahasa Inggris Bapak ini? Mungkin bisa dibagikan itu kan dia cerita aja. Ya walaupun sampai sekarang juga tetap grammarnya masih kacau-kacau, tapi kan bahasa itu kan komunikasi. Selama dia mengerti dan kita mengerti apa yang dia bilang, dan apa yang kita tulis dia juga ngerti apa yang kita reportin, kan sudah ada standarnya. Tinggal ini rubah segala ini kan. Kita banyak belajar sekarang. Dan saya belajar juga dulu ya, lewat lagu kadang-kadang saya ini terus lihat gitu ini ya. Terus lewat film-film yang ada translate-nya itu. Waktu saya di sana sering cari bahasa Inggris atau ada video yang ada subtitle-nya, jadi kita bisa ini. Dan itu melatih saya. Dan kalau saya lihat kelemahan teman-teman kita ini untuk deal keluar itu bahasa Inggris, sama kita ini family man Pak. Jadi rata-rata kan di luar sana itu pingin 6 bulan setahun itu baru balik. Dan kita kalah dengan orang-orang yang dari beberapa negara yang datang itu cuma one way ticket Pak. Mereka tahu pulang kapan, mereka nggak tahu. Pokoknya sudah datang dan nggak akan pulang-pulang. Kalau kita di offshore Pak, kita pulang itu kita senang. Orang yang dari beberapa negara, kenapa kamu senang kamu pulang? Karena mereka setiap pulang itu bingung mau kerja di mana. Sedangkan kita harus ketemu keluarga kan. Ya, itu salah satu kita. Jadi kalau kita bisa ini, mungkin kita bisa family man tetap juga, tapi harus rasional ya. Rasional sih. Kerja 6 bulan baru dapat tiket balik. Istri kita kan 3 bulan kemudian kita bisa ongkos ke sana. Betul. Baru 6 bulan kemudian kita bisa dia pulang 2 minggu, 6 bulan kita datang ke sini. Jadi kan kita ada kesempatan ketemu 2 minggu, dalam 3 bulan kan. Betul. Gitu. Kemudian bahasa itu ya, tetap harus berani juga Pak. Berani ya. Harus berani.
Berarti poinnya saya ngerti, dia ngerti, Iya, gitu kan? dia ngerti. Karena bukan bahasa ini. Kalau lebih bagus sih iya. Tapi dalam keadaan kondisi tertentu ya simple aja. Dia ngerti dan saya ngerti. Iya. Betul. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya ini dia ngerti, apa yang saya report dia ngerti. Dan sebetulnya pada masa-masa Bapak mulai itu kan tidak pula lah maaf nih Pak ya, semudah saat ini kan Pak. Dan mungkin kayak dulu kita mau akses internet aja susah. Iya. Apa-apa susah. Kalau sekarang kan maksudnya kalau kendalanya bahasa Inggris, kita untuk akses internet, untuk cari apa kan lebih mudah kan. Harusnya tidaklah pula lagi jadi kendala ya Pak ya. Seharusnya tidak. Dan rata-rata anak Batam sekarang itu mereka kan udah di basic bahasa Inggrisnya tuh banyak. Apalagi keluarga muda sekarang, rata-rata nyokolain atau kursusin anak-anak bahasa Inggris. Kalau kita di kampung mana ada, iya kan? Jadi sebenarnya untuk anak-anak Batam yang sekarang usia sekolah itu, untuk bahasa Inggris nggak terlalu banyak kendala, semestinya. Nah, kadang memang kalau semestinya betul Pak. Kadang memang bayangan teman-teman, karena kebetulan kan kalau di ECI ini Pak, di ECI kan kita tuh kalau ada yang mau training gitu kan, itu kan ketemunya saya tuh kan, dengan segala macam curhatannya gitu kan. Nah, yang memang paling gak kalah banyak itu kekhawatiran, keraguan pada saat ambil sertifikat atau terjun ke bidang ini, itu bahasa Inggris. Contoh dengan pertanyaan, dia nggak bilang saya nggak bisa bahasa Inggris, dia cuma tanya kayak bang modulnya bahasa Inggris ya, katanya kan gitu kan. Ya iya memang modulnya bahasa Inggris pasti gitu kan, mengikuti standarnya gitu. Nah dari situ tuh banyak ketahuan, bahkan ada yang memang mengakui Pak bahwa bang saya ini tapi bahasa Inggrisnya gini gitu. Walaupun bagi saya sebetulnya kalau lu tahu masalah lu di bahasa Inggris maka udah nggak masalah kan, lu tinggal belajar saja sudah gitu kan. Nah kalau memang tahu masalahnya, yang jadi masalah itu kalau kita nggak tahu ini salahnya di mana gitu. Ya sering sih saya obrol, dan memang paling banyak bahkan mungkin nomor 2 lah ya Pak ya, setelah mereka berpikir masalah biaya itu masalah bahasa Inggris. Makanya memang tadi saya tanya kan, mana tahu tadi Bapak udah kasih tipsnya buat kawan-kawan gitu kan, untuk motivasi kawan-kawan bahwa ngomong aja, yang penting dia paham, kita paham untuk komunikasi gitu kan. Nah, terus sekarang juga kalau untuk belajar juga lebih mudah ya Pak. Ada sekarang Google Translate juga, kalau dokumen Google Translate kan ada juga sekarang. Dulu mana ada gitu-gitu kan. Betul. Buka kamu satu-satu, kalau buka ngantongi kamu. Ya, dulu kan dari bahasa Inggris saya harus translate ke bahasa Manado dulu, baru bikin jawabannya. Iya. Terus kalau Bapak ini berarti kalau teman-teman Bapak banyak saat ini sudah jadi cross checker juga atau gimana? Teman Bapak lah mungkin seangkatan dulu lah gitu ceritanya. Seangkatan kami sekarang sudah jadi inspektur besar. Hanya 2 yang sekarang bertahan di UT ya, ultrasonic teknik. Ada 2 yang konsisten sampai sekarang di UT. UT. Oh gitu. Siapa tuh Pak? Pak Jamal kalau saya bilang. Pak Jamal. Jamal. Yang lain-lain kayak Pak Sugeng, Pak Baginda, Pak Oman, Pak Kuswandi. Mereka sudah, Pak Sabtono, 9 orang, 1 Filipina. Jadi mereka sudah, bahkan Pak Sugeng kan kita tahu semua. Iya, siap. Terus yang lain-lain sudah inspektur 3.2 dan inditi plus inditi. Siap. Saya aja yang masih bertahan di sini karena itu yang bilang tadi. Saya ada duit waktu itu, tidak ada waktu. Ada waktu tapi tidak ada duit. Oh, ini ya. Ya kan waktu saya kerja di luar, saya ada duit. Betul. Tapi ketika saya cuti sini, waktu 3 minggu 2 minggu itu, saya tidak mau juga kehilangan momen. Saya harus masuk kamar, duduk kelas. Iya. Sementara anak-anak perlu jalan-jalan kan. Betul. Karena 2 minggu kemudian saya ini. Nah ketika saya selesai kerja satu proyek, saya ada duit. Tapi saya berpikir tentang anak-anak juga, bagaimana mereka. Karena saya bilang, kalau kerjaan ini kan tidak ada ujungnya Pak. Kapan kita bisa bekerja lagi? Kayak jalan di padang pasir saya bilang tadi. Betul. Tak ada ujungnya, tak nampak ya Pak ya. Pokoknya jalan aja terus Pak. Tapi mestinya kalau ini harus, kalau ada yang rezeki lebih ya harus sekolah memang. Harus sekolah dan itu. Berarti Bapak anak 2 ya? Saya anak 3. Anak 3. Yang 1 sekarang lagi spesialis di pendidikan spesialis di Penegoro. Dia sudah dokter umum tahun berapa itu? 2019 nggak salah. Sekarang dia spesialis. Dan nomor 2 lulusan ITB. Kemudian yang nomor 3 sekarang lagi Unjani semester 7. Semester 7 ya Pak ya. Jadi saya juga bilang bersyukur karena walaupun saya tidak di luar, tapi anak-anak saya bisa sekolah semua. Iya, betul. Karena ada banyak juga yang kerja, ada duit tapi ini keluarga atau anak-anak mungkin
Tidak. Jadi saya bilang ini semua saya syukuri Tuhan baik bagi saya dan keluarga. Nah, walaupun saya terpisah, tapi mereka bisa mengenyam pendidikan, bisa dapatkan pendidikan terbaik gitu Pak, ya, fasilitas terbaik. Nah, saya masuk ke agak yang lebih dalam sedikit. Sertifikat. Jadi kan kalau tadi pertama UT itu Bapak dari apa namanya, dari Dermot tuh gitu kan. Habis itu PCN dari Dermot juga. Dari Dermot juga. Nah, setelah itu Pak, maksudnya setelah itu kita tahu nih kayak pertama kalau kayak sertifikasi aja itu kan udah pasti perlu renewal ya Pak ya, kalau misalnya masa ininya mati habis gitu Pak kan. Nah, selain UT Bapak punya maksudnya memiliki sertifikasi apa lagi Pak? Kan UT dari tahun 98 itu, terus MT, PCR, sama Pesray tapi SNT. Pesray SNT ya. Siap. Dan itu semua dari perusahaan Pak? Pertama saya mulai PCN SNT kan dari pertama Dermot, kemudian PCN juga dari Dermot di sekolah lain, karena waktu itu zaman itu kan belum ada lembaga penelitian. Kami juga PCN juga belum tahu apa itu PCN kan, tiba-tiba di sekolah lain ke PCN. Jadi kami ke Malaysia sana. Bayangkan kalau kita dengan duit sendiri kan, tiga minggu ke Malaysia, kita tidak kerja sini, kita harus bayar kursus, hidup di sana, keluarga mana. Tapi memang saat komunikasi, ya, kita bersyukur juga semua bisa lulus waktu itu. Jadi company percaya. Betul. Terus Pak, kalau menurut Bapak tuh peran sertifikasi lah, peran sertifikat bagi menurut Bapak boleh ya? Menurut Bapak peran sertifikat di dalam bidang oil and gas, khususnya NDT, itu perannya sejauh apa Pak? Ini sebenarnya sangat penting sekali karena ini sertifikat harga kita di situ Pak. Harga kita di situ. Harga di situ ya. Karena ibarat kita jago nyetir, nggak ada SIM kan, nggak ada ini, tetap juga nggak bisa mengendarai. Iya. Sang kita jago pun NDT kalau kita nggak ada sertifikat Pak, kayak PCN nggak laku juga Pak. Iya, mau kita ngomong seberapa jauh seberapa jago kita, tapi yang dijual itu kan sertifikat kita. Ada harganya, ada ini harga PCN berapa, harga yang lain berapa. Jadi kalau saya bisa bilang sama teman-teman, lengkapi semua sertifikat sebisa mungkin, termasuk NDT, termasuk kalau bisa WI sampai maksimum 32 atau NACE untuk painting. Karena akan bergeser ke sana nanti keperluan. Kalau dulu kan UT aja, sekarang harus NDT komplit, kemudian ada WI, harus kalau kita baca-baca di lowongan WI 31 plus NACE plus NDT minimal itu. Nggak ada berdiri tunggal, cuma perlu WI. Karena WI nanti misalnya witness atau tangan report kan harus ada UT-nya atau harus ada MPI-nya kan. Itu tuh backup. Jadi kalau sudah ada sertifikat ini, sudah PCN, jangan dimatiin Mbak. Kadang-kadang orang ini udah nggak pakai, padahal kan ini 5 tahun. Pada saat tahun keempat keperluan itu bingung dia. Jadi kalau selama masih bisa ada ini, perpanjang terus sertifikat ini, karena nggak busuk juga kan, 5 tahun dia. Iya betul, 5 tahun. Masa ya dalam 5 tahun itu nggak ada kerjaan kan? Betul. Nah, tapi banyak tuh Pak, kawan-kawan di luar sana tuh yang apa namanya, udah training, kan kita udah training, tapi belum langsung nih dapat kerja nih gitu kan. Nah, itu kemungkinannya kalau menurut Bapak, ini kita cuma berasumsi ya, tidak memenuhi standar apapun gitu Pak. Menurut Bapak kendalanya di mana? Sebenarnya kalau kita udah punya sertifikat, ini sudah ada jembatan buat kita ya. Ya selain rezeki, kadang-kadang kita project ya. Misalnya tahun ini kita ada sertifikat, tapi project nggak ada Pak. Nggak juga sertifikat kita kan. Tapi seperti kondisi sekarang ini, kayak UT, itu di mana-mana diperlukan. Sekarang McDermott berapa banyak dia perlu, CPM sana berapa lama banyak dia perlu, semuanya berapa banyak dia perlu. Kurang kita punya UT PCR sebenarnya. Nah mungkin pada saat, karena ini kan oil and gas ini kayak fabrikasi itu, dia 2-3 tahun harus turun lagi, nanti 2-3 tahun naik lagi. Jadi kalau memang ada kesempatan, ambil sertifikat sebanyak mungkin. Karena ketika seperti kondisi sekarang ini, keperluan banyak, kerjaan banyak juga Pak.
Betul. Kita kekurangan tenaga untuk UT sekarang ya. Karena kayak kebutuhan Depok sekarang berapa? Kebutuhan ini baru di sekitar Batam aja. Singatak juga berapa di sana? Belum lagi yang di luar-luar Kalimantan, belum yang di luar negeri. Ya kan? Dan kita sebenarnya kalau teman-teman yang masih muda, saya sarankan untuk coba bertarung di luar, Pak. Bertarung di luar. Iya, bertarung di luar. Betul. Karena ketika kita kembali sini, itu ada rasa hormat dari orang-orang lain bahwa kita bukan jago kandang. Ya. Iya. Kita bukan jago kandang. Betul. Kita punya experience luar, ya kan? Ya kadang tidak menyalahkan orang yang tak mau keluar, tapi kadang banyak orang yang menilai itu kalau belum keluar, kayaknya masih belum apa gitu kan ya. Benar-benar. Pak, sedikit Pak ke pekerjaan Bapak nih sebagai cross checker gitu kan. Maksudnya, nah ECI kan lembaga training nih Pak, kan lembaga training. Sementara kita masih di Ascenti nih Pak. Nah, tapi maksudnya umumnya yang berkaitan sama teman-teman teknisi pekerjaan Bapak sebagai cross checker itu apa? Mungkin apakah memang ketemu UT-man dari kontraktor atau gimana gitu? Yang paling sering, atau mungkin mock up teman-teman atau gimana gitu? Kendala sebenarnya kalau saya lihat ya rata-rata mereka yang sudah experience ya. Kita bicara dulu yang sudah experience. Masih juga belum confidence. Masalahnya ya. Kadang mereka tahu kerja, tapi how to explain, bagaimana mau jelaskan ke klien kenapa ini, itu mereka gugup. Banyak saya alami, saya jalan aja mereka takut Pak. Iya. Apalagi yang saya alami. Jadi ada satu waktu saya di satu perusahaan, saya ke lapangan itu jam 10 Pak. Saya nggak mau ke lapangan jam 7 atau jam 8. Karena saya jalan jam 8 itu, teknisi ini ada aja lah kabel lah, lupa ke toilet lah. Aja kalau saya ini sampai jam 10 mereka nggak ada satu orang, maksudnya nggak ada yang dikerjakan. Kalau saya turun jam 10, teman-teman ini minimal sudah ada yang disetor lah, sudah ada dikerjakan. Jadi kalau saya bareng sama mereka, ada aja alasan. Dan itu manusiawi mungkin ya. Tapi saya cuma bilang bahwa ya kita harus confidence dengan apa yang kita kerjakan. Kita pemilik, kita sudah certified, dan kita sudah qualified dengan mockup. Berapa banyak kita mockup kan? Betul. Semestinya itu, dan itu kendala kita di teman-teman teknisi. Sampai sekarang saya alami itu. Mestinya hal ini harus, karena saya juga bukan ujuk-ujuknya udah cross check, enggak. Iya. Kami dari pertama 98 juga sudah ada cross check Pak. Bahkan di Turki kan itu. Di semua orang cross check kami juga tetap dikasih request. Jadi kita kerja ini sambil ngeliat orang itu, sambil gugup juga. Saya sempat kalau sama orang rumah itu, sama asal begini saya nggak pulang berarti aman lah. Iya, karena kalau mereka misalnya kami salah kerja, ya buat apa lagi? Ada 2 pengalaman sebenarnya saya waktu itu. Satu di Baku, di Turki itu, satu di Kazakhstan, Pak. Saya call repair, klien semua nggak percaya, dipotong kecil-kecil kan, ada 15-16 orang di situ depan saya. Hanya bawa ke TWI, 1 minggu 10 hari itu, saya nggak makan enak Pak. Saya menunggu hasil TWI kan, karena kalau saya salah, artinya ya ngapain saya situ kan, saya accept juga orang nggak percaya, saya reject juga lebih nggak percaya lagi kan. Iya betul. Dan syukur bos saya telepon itu, saya lagi waktu itu musim salju kan, dari sana telepon ke sini Bang. Apa ini? Ternyata 10 test piece yang dikirim ke TWI itu di UK, 8 potongan itu confirm. Yang 2 itu samar-samar, tapi karena mengikuti itu jadi anggap 10 itu kan. Saya yes. Dan itu yang kita harus karena kalau kita tidak percaya diri, tidak confidence dengan apa yang kita kerjakan, nggak akan itu Pak. Iya, hasilnya juga nggak akan. Iya. Dan teman-teman saya selalu bilang ya mungkin kita cross checker dari ini teman ya, walaupun tetap saya kerja, saya bilang teman berteman, saudara-saudara, tapi kalau kerja saya tetap kerja juga. Kalau cross checker dari orang lain Pak, nggak bilang-bilang ngomong-ngomong atau report kan? Iya. Nggak report atau ini. Jadi kita harus, kalau kita di luar itu yang kejadian. Jadi kita harus belajar, bukan berarti di tempat sini bukan belajar, tapi mental kita akan lebih terlatih kalau kita ada di luar gelanggang, dan di luar
kandang. Betul. Kita bertarung sendiri, kita nggak siapa mau tolong kita di sana. Kalau di sini, kalau sini kan ada abang, ada ini, ada teman, Pak tolong ini. Kalau di sana cuma 2 orang, 3 orang, ada masuk malam sama siang, siapa mau tolong? Betul. Kita harus hadapi kan. Betul. Memang kayak gitu ya Pak ya. Jadi memang confidence-nya yang banyak. Iya. Walaupun sebenarnya ya kita juga walaupun lama tidak perfect Pak, tidak sempurna. Ada juga ini kan. Betul. Jadi memang mungkin tipsnya buat teman-teman yang mungkin ya ketemu di mock up atau apa segala macam gitu ya. Iya, percaya dirilah sama pengetahuan atau sama yang Anda kerjakan gitu ya Pak ya. Ya, yang baru-baru juga jangan minder untuk belajar. Karena kan saya selalu bilang kerjaan sebenarnya mengulang hal-hal yang sama. Iya betul. Senin kita kerjain, Selasa kerja ini, Senin lagi sama aja. Ya, itu lagi dikerjain kayak gitu. Jadi lagi gitu Pak. Masa dalam ini kita tidak belajar dari ini kan? Asal kita mau belajar. Apalagi kalau kita itunya dengan rajin membaca, misalnya code atau prosedur kita bisa baca. Iya, bertanya. Berarti kalau di lapangan gitu Pak, ada tak UTMN yang diskusi gitu sama Bapak? Sering. Saya lebih senang mereka begitu Pak, daripada mereka sembunyi. Iya, karena saya bilang sama mereka, kalian sembunyi saya udah lakukan itu. Kalau diukur meter, dari selama saya bekerja ini mungkin dari Batam sampai Manado udah bolak-balik itu. Batam Manado ya, yang di UT ya, yang digosok itu. Apa yang kalian lakukan itu sudah saya lakukan sebelumnya. Saya lebih senang orang itu diskusi daripada sembunyi kan. Iya betul. Jangan lupa saya duluan jadi ular kan gitu. Jangan mau diular-ularin ya. Siap. Tapi ada ya Pak ya teman-teman yang memang datang ke Bapak gitu atau mungkin sambil ngopi nggak sengaja jumpa nanya-nanya banyak. Bahkan teman-teman yang ada yang baru lulus ini kan ya sering ngobrol kan. Iya betul. Maka saya kenal Eci juga dari teman-teman itu karena yang pemain ini. Oh ada Eci gitu kan, tempat training Batam gitu ya kan. Masih baru sih kita Pak, belum begitu lama, baru dari tahun 2019 Pak. Kalau Eci-nya dan kebetulan memang yang yang ownernya itu Bapak kenal sendiri si Dodi Francisco gitu kan. Memang juga berbasicnya di UTMN juga kan Pak ya. UTMN juga basicnya. Jadi memang ya kita mainnya di main training kita, training utama kita di NDT memang Pak. Nanti kalau nggak ada kendala mungkin di bulan depan kita juga ada untuk Ascenti Pasre sih. Pasre ya? Ada Ascenti Pasre bulan depan yang memang itu kelas jarang juga karena udah advance juga ya Pak ya. Nah bulan depan itu ternyata sampai sekarang sih alhamdulillah masih banyak Pak ya. Masih dipercayalah sama teman-teman gitu Pak ya, masih dipercaya untuk belajar di sini gitu. Mungkin karena salah satunya itu kalau kita itu yang free refresh saya ceritakan tadi itu Pak. Karena kadang-kadang teman tuh kan ada yang benar-benar nganggur nih Pak, datang training habis itu nganggur lagi gitu ya kan. Nah waktu dipanggil kadang mereka ada yang lupa-lupa, ada yang ini. Jadi kalau di kita itu Pak, selesai training itu mau datang terus pun setiap hari, yang penting nggak ada kelas ya untuk latihan terus. Sama kita tuh nggak ada masalah di sini dan tak ada biaya-biaya lah gitu. Mungkin itu salah satu kemudahan kenapa teman-teman senang di sini gitu ya Pak ya. Terus memang ya masih muda-muda mungkin orangnya Pak ya, masih muda-muda mungkin orangnya. Mungkin sebenarnya, itu sih. Itu sebenarnya kalau kami kan dulu nggak tahu kemana arahnya kan. Sekarang kan sudah banyak informasi, termasuk banyak lembaga-lembaga pendidikan kursus yang ada di Batam. Saya ini tinggal kita pilih mana. Tinggal pilih ya. Betul. Kita bisa kerja separuh hari, malam bisa kursus. Tapi memang itu kan menuju sukses harus kerja keras. Iya Mak, wah di Batam macam-macam ya Pak. Kalau saya lihat nggak di kita aja ya, tapi kalau yang misalnya ya pasti saya bisa ceritakan yang di sini kan Pak kan ya. Itu ada yang dari Tanjung Uncang ke sini Mak, bahkan mungkin dari luar kota juga Pak ya. Kalau yang ke sini itu kadang-kadang saya bilang wah perjuangannya luar biasa nih, tinggal nunggu anak-anak Batamnya juga nih. Anak-anak Batamnya karena kalau kayak saat ini Pak tuh dari Palembang, ada dari Bandung, Makassar Pak yang nginap di tempat kita, yang training gitu kan. Saya bilang anak-anak muda luar biasa, berani sekali gitu ya. Kalau Bapak tadi kan kita keluar nih udah pegang sertifikat Pak ya. Ini mereka keluar nggak bawa sertifikat gitu loh, keluarnya dari sertifikat gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan Pak ada apa ya maksudnya, ada jalan mereka, ada rezeki mereka gitu ya Pak ya. Nah ini mungkin agak ke ujungnya ya Pak ya. Pesan nih Pak. Wah,
pesan untuk yang baru mau ngambil sertifikat. Maksudnya itu banyak teman di luar sana tuh yang ragu-ragu, ini bidang macam mana ya, nanti aku sertifikat hangus apa enggak ya ini itu. Mungkin pesan untuk yang baru mau terjun ke dunia oil and gas, khususnya mungkin bidang editing, gitu Pak. Saya kira sama seperti khususnya lain. Yang satu kita harus ada tekad dulu, nekat juga, karena kita ini barang baru, kita tidak tahu ujungnya gimana kan. Tapi percayalah, kalau kita sudah ada sertifikat dengan pergaulan yang bagus, link yang bagus, rezeki itu ada aja Pak. Rezeki ada. Tapi kalau kita tidak memulai, kita tidak akan dapat apa-apa Pak. Jadi ya itu harus nekat. Seperti ada cerita kemarin kan, ada sampai jual rumah, sampai tonton saya juga ada yang gadekan rumah untuk dapat sertifikat. Betul. Nah itu sedikit tekad, nekat, mungkin sedikit gila kan kalau dipikirkan, sampai gadekan rumah untuk dapat sertifikat. Tapi itu usaha dia. Betul. Dan percayalah kalau kita sudah berusaha ini, kita yakin bahwa rezeki ada asal kita punya mau. Dan jangan pernah menyerah. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Harus terus berusaha. Terus ya Pak ya. Link itu perlu, teman-teman itu perlu, dan ya selalu kalau kita sudah ada sertifikat, itu attitude juga kita ini kan. Betul. Karena sertifikat kita banyak, attitude kita jelek. Karena kan kerja ini Pak, saya dari teman ke teman, dari teman ke teman. Betul. Jadi kalau kita panggil orang, kita mau dia bantu kita. Kalau datang bikin susah kita ngapain? Satu kali aja, besok udah gak dipanggil lagi. Betul. Jadi selama dia mau belajar, ada aja jalan Pak itu. Betul. Kalau kita tidak melangkah, kita tidak akan sampai di ini. Jadi poin bagusnya itu yang saya tangkap itu, ya kita hire orang untuk bantu kita gitu. Iya. Ya kalau lu nyusahin ya buat apa kan gitu ya. Ya kan kadang-kadang kita nanti bos bilang kita perlu orang kan tambah kan. Pasti kan bos tanya kan, apa yang kamu rekomen kan? Betul. Oh si A, nanti dia pernah kerja dengan si C. Dia ini malas atau dia ini sering ini. Ularnya banyak. Jangan panggil dia kan? Iya betul. Jadi kemanapun kita bekerja, apapun kerjaan kita harus dijalani dengan kerja dengan saya selalu bilang kerja dengan hati. Karena jangan berpikir gaji kecil, teman saya gaji besar. Tapi ketika kita sudah kontrak, kita harus jalani itu Pak. Karena kita lihat gaji teman kita besar, kita gaji kecil, kerjaan sama, dan kita sudah performa kita jelek, sudah merusak kita sendiri, merusak masa depan kita. Betul. Jadi kita kerja dengan hati, dengan tulus, dan sambil melihat peluang lain lah. Kalau memang sana ada peluang lebih besar ya pindah dengan baik-baik. Jadi kata istilah Melayu mungkin datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Betul. Jadi harus datang dengan baik-baik, keluar dengan baik-baik. Betul. Saya selalu bilang itu harus bekerja dengan hati. Pak, kalau saya kemarin itu kan dapat selentingan. Kalau masalah disiplin macam mana? Maksudnya ya untuk pesan tadi itu sudah sekalian ya Pak ya, untuk yang baru memulai atau yang sudah bekerja gitu Pak kan. Nah, karena saya dapat ini informasi dari Bang Adum kemarin ya, bahwa Bapak ini paling dikenal masalah disiplin waktunya juga gitu kan. Mungkin Bapak punya hal yang bisa disampaikan masalah manajemen waktu ini. Iya Pak, masalah kedisiplinan tadi kan, masalah kedisiplinan waktu. Mungkin Bapak punya saran sekalian, mungkin tips dan pandangan, karena sampai di sini Pak, saya tuh menangkap memang teman-teman yang sudah sempat hadir gitu ya, saya tuh nangkap salah satu kemiripannya gitu kan. Nah, kemiripannya itu memang kayaknya masalah disiplin waktu. Gitu, mungkin bolehlah Bapak kasih share juga dikit ke kita ini. Kalau masalah disiplin juga saya belajar dari orang tua saya Pak. Oh gitu. Jadi papa saya itu kalau ada acara dia hampir selalu kalau tidak ada kendala penting dia tepat waktu. Kadang 10 menit sebelum acara dia harus hadir. Dan saya belajar juga di tempat pekerjaan juga gitu. Jadi kita belajar tidak salah kita belajar sama orang putih itu. Mereka walaupun simpel pun kalau memang meeting jam 11, 10 menit atau 5 menit sudah ada sih. Dan walaupun mereka
sampai jam 2 malam mereka ada misalnya nonton bola atau apa. Tapi pagi-pagi mereka jam 7 misalnya itu tetap sudah hadir. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Karena kalau kita sudah geser waktu kita tunda setengah jam, kerjaan lainnya akan tertunda karena rata-rata orang misalnya proyek kita ada schedule kan, jam sekian ke tempat A, jam sekian ke tempat B. Nah kalau kita nunggu-nunggu orang ini bergeser 30 menit akan sini. Jadi ya kadang itu memang ini kan Indonesia katanya kan. Jam karet itu udah jadi biasa, tapi kenapa kita tidak mencoba untuk generasi baru sekarang untuk lebih disiplin waktu lah, ya kan? Jadi jangan sampai kebiasaan itu terus membudaya kan. Ada saatnya kita harus mengganti dan mulailah dari diri kita sendiri kan. Diri kita sendiri, mungkin kita bisa ini tularkan ke keluarga kita, ke teman-teman kerja kita. Dan beberapa tahun kemudian kita akan melihat bahwa generasi muda kita akan lebih baik. Karena satu kelebihan juga dari mungkin tenaga asing, ya disiplin waktu juga. Karena mereka terikat dengan schedule kan. Dan saya bilang ya, kita ambil peluang itu. Kita belajar dengan kita kursus, belajar bahasa, terus disiplin, niscaya kita tenaga-tenaga kita akan sangat dihargai di negara kita. Betul. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Kalau kita cuma berteriak dari sini kan, kita harus berbenah diri, ya kan? Betul, Pak. Kita harus berbenah diri. Betul. Jadi kalau memang dulu memang banyak teknisi UT dari negara lain kan. Nah, kita sekarang sudah teknisi Indonesia, teknisi dari ini. Dan mungkin ada kerja-kerja lain gitu juga. Kita harus berbenah. Kapan kita harus siap? Kalau nggak salah 2023 AFTA nanti perdagangan bebas, jadi orang dari mana sini bisa kerja di negara A, negara B, khusus ASEAN. Nah, kita harus siapkan dari sekarang. Kita harus siap dengan sertifikat kita, dengan kualifikasi kita, dan pekerjaan kita yang disiplin. Karena itu kan proyek kita kan proyek besar ini, bukan proyek-proyek kecil. Iya, betul. Oke. Itu mantap kali itu ya kawan-kawan, masalah disiplinnya. Awas, hati-hati masalah disiplin, karena kadang-kadang juga kalau dulu saya sempat di bidang yang lama ya Pak ya, saya juga punya atasan itu, dia pernah bilang ke saya, Pak, dia panggil saya Ibnu, kebetulan nama depan saya kan Ibnu, kamu jangan cerita banyak lah, mau urus ini urus itu, kamu urus waktu untuk dirimu sendiri saja tidak beres, katanya kayak gitu kan. Jadi pasti tak bisa. Jadi kalau mau sukses, katanya mau berhasil, manajemen dulu waktu, disiplin. Kalau manajemennya waktu dapat, disiplinnya dapat, katanya gitu kan. Dan ternyata disiplin ini juga dipakai di mana-mana gitu ya Pak. Iya, kalau kita janji sama orang jam sekian terus orang itu sudah luangkan waktu 15 menit lewat. Iya. Apalagi kalau kita janji sama bos-bos kita kan. Iya, betul. Atau interview kan. Iya, interview kan. Nah. Aduh, udah hilang mood orang yang interview, Pak. Dah kemana orang itu ada, bentar ditunggu kerja kan. Iya. Ternyata buru-buru napas masih ini. Iya. Udah ketemu orang kan. Mau meeting gitu Pak ya kan. Benar. Nah, Pak, ini mungkin sedikit banyak kan Bapak udah pernah dengar ECI lah. Udah tahu ECI gitu kan. Nah, kalau ECI ini kan saat ini kita ada engineering, ada NDT sama rope access nih Pak, kita utamanya kita gitu Pak ya. Mungkin ada harapan atau doa lah untuk ECI ke depannya Pak. Ya pastinya iya Pak, karena ya saya lihat ECI ada anak-anak muda yang penuh semangat, spirit, yang berharap ada penambahan lain seperti tadi kan ada PESREI, mungkin ke welding inspector atau HSE atau rope access atau ya mungkin PCN kalau Iya. Kenapa tidak ya kan? Iya, jadi makin banyak peluang, makin banyak lembaga kursus, makin banyak peluang teman-teman kita untuk ikut pendidikan, ikut pelatihan. Betul Pak, betul. Karena betul yang Bapak bilang, kayak kita sekarang kesulitannya kalau mau ngambil electrical instrumen itu sulit. Karena kalau kayak compact kan di Batam tak ada misalnya kan kayak gitu Pak gitu kan. Nah ya mudah-mudahan kalau misalnya ada penambahan, makin gampang untuk kita akses, makin banyak anak-anak muda kita ya. Iya. Dan banyak senior-senior yang bisa kita rekrut untuk mereka rata-rata dengan senang hati akan membantu untuk pelatihan pemuda yang muda-muda kan, karena
transfer ilmu itu juga kan berguna juga buat kita. Iya. Selain kita refresh, karena kita untuk mengajar, kita harus belajar dulu. Jadi yang kita lupa-lupa harus kita ini karena berdiri depan kelas. Betul. Jadi kita harus persiapkan. Jadi sang pengajar juga harus mempersiapkan diri. Betul. Dan jadi transfer untuk transfer ilmunya. Iya. Moga-moga Dodi denger ya Pak ya. PCR Pak. PCR. Nah gitu. Memang sih kalau kayak teman-teman gitu kan udah kerja apa segala macam. Kalau yang dari NDT banyak yang harapnya kita cepat-cepat kebiasaan, cuman kan itu pasti ada niat kami, tapi ya mungkin secepatnya lah, mohon doa lah ya Pak ya kan gitu Pak ya gitu, pasti Pak. bisa karena anak-anak muda ini kan spiritnya ada. Iya siap Pak, satu kata Pak untuk Eci Pak. Satu kata untuk Eci, mungkin apalah boleh lah. Keren. Nah, keren ya. Oke Pak, ke kamera boleh Pak. Keren. Iya mantap. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Pak Andi Lende ya. Mungkin nanti teman-teman yang nonton video ini jika ada pertanyaan tambahan, karena Pak Andi Lende ini adalah seorang cross checker beauty yang sangat berpengalaman, nanti boleh langsung masukkan pertanyaannya di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Mana tahu next kita bisa undang lagi Pak Andi Lende dan kita share lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Pak Andi, thank you banget nih atas waktunya, thank you banget kesempatan buat kami. Ini kami merasa merasa luar biasa karena kami yang muda-muda yang bukan siapa-siapa ini ya kan, Bapak meluangkan waktu untuk kami nih Pak. Ini terima kasih banyak, sehat selalu buat Pak Andi gitu kan, sukses selalu juga di dunia pekerjaan gitu Pak ya, dan sehat-sehat semua sekeluarga. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari kami di hari ini ya, dari Eci Training Center yang udah like, share, komen. Terima kasih, yang belum jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Demikian dari saya Indra Rokan dari Eci Training Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.